لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Nikmat sehat dan sempat. Kita alhamdulillah sehat dan juga sempat. Ada yang sehat tidak sempat, ada yang sempat tapi tidak sehat. Alhamdulillah kedua-duanya diberikan oleh Allah pada kita. Maka kita syukuri, dengan syukur ini mudah-mudahan Allah selalu menambah kekuatan iman dan Islam kita, juga selalu menambah kesehatan dan kesempatan kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu masih pada Ghazwatul Ahzab, pertemuan yang kedua. Tema-tema pada pertemuan yang kedua ini diantaranya adalah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya rela kerja keras. Yang kedua, Madinah mengalami krisis. Yang ketiga, cerita pengalaman sahabat Amr bin Auf. Yang keempat, prediksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masa depan Islam. Kemudian, yang kelima adalah kaum muslimin siap menghadapi pasukan Ahzab. Yang keenam, kaum munafik menganggap bahwa bayangan kemenangan Islam sebagai sebuah ilusi. Berikutnya, yang ketujuh, perang Ahzab lebih sebagai perang urat saraf. Kemudian, yang terakhir, ini meninggalkan satu tema ya, kita tinggal satu tema ini, jalannya peperangan Ahzab. Ini nanti tidak. Keadaan kaum muslimin dalam perang Ahzab dilukiskan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 10 sampai dengan 11. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang pertama, mengapa Rasulullah dan para sahabatnya rela kerja keras? Yakni demi tegaknya Islam dan menangkal bencana yang tidak dicetuskan oleh kaum musyrikin. Maka beliau dan para sahabatnya rela melakukan pekerjaan yang berat. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya melakukan pekerjaan yang berat, kerja keras itu bukan untuk membangun kerajaan ekonomi yang kuat, tidak. Tapi demi tegaknya Islam. Soal ekonomi itu nanti akan ikut saja. Karena dalam sabda beliau, bahwa Islam itu ditegakkan, Islam itu dibangun dengan 5 pilar. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan, Islam itu dibangun atas 5 pilar. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini pondasi yang pertama-tama harus ditancapkan yang kuat-kuat. Kalau melaksanakan pilar berikutnya tanpa pondasi yang kuat, ini mudah roboh. Misalnya melaksanakan sholat tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat, mudah roboh, mudah rok asem. Kalau waktunya Ramadan, ini bisa berbondong-bondong untuk menuju ke masjid. Tapi kalau tidak Ramadan, berbondong-bondong untuk tidak ke masjid. Ini insya Allah kita tidak seperti itu. Ya, kita tidak seperti itu. Karena bangunan pondasi yang pertama sudah kuat. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah syahadat kepada Allah. Ini harus diperkuat. Harus diperkuat. Kita meyakini bahwa syariat itu diturunkan oleh Allah. Kemudian diaplikasikan, dipraktekkan oleh Rasulullah.
Makanya syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi klop, syariatnya dibuat Allah, maka Rasulullah yang mempraktekkan. Maka kalau kita melaksanakan ibadah kepada Allah, syaratnya harus ikhlas. Yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, begitu, tuntunan Rasulullah. Syahadat Rasul. Jadi syahadat Rasul itu tidak hanya sekedar syahadat Rasul, tapi itu mengandung pengertian yang sangat mendalam. Nah, begitu. Kemudian berikutnya adalah wa tuqimas shalah. Menegakkan salat. Menegakkan salat. Salat kita tegakkan berdasarkan pondasi yang kuat, yaitu syahadat kita. Syahadat kita. Maka kalau salat kita semakin baik, semakin kuat karena keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah yang menciptakan syariat itu semakin kuat. Sehingga salat itu merupakan sebuah kebutuhan. Bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Ini sudah merupakan kebutuhan kita. Jadi ibarat makan itu adalah kebutuhan. Sudah kebutuhan. Makanan jasmani, kebutuhan. Makanan rohani, termasuk sholat ini makanan rohani kita. Maka kalau kita sholat tenang jiwa kita, rohani. Kemudian batu tiaz zakat. Nah, kemudian yang ketiga adalah harus membayar zakat. Kalau pondasi sudah kuat, sholatnya kuat. Zakatnya juga kuat. Islam menjadi kuat karena ditopang dengan pelaksanaan zakat yang betul-betul luar biasa. Dengan zakat itu maka Islam bisa berkembang. Bisa untuk memerdekakan para budak. Ya begitu. Budak-budak itu berhak menerima zakat untuk memerdekakan dirinya sendiri. Dibayar dengan harta zakat itu. Inilah Islam. Kalau Islam itu dipegang oleh orang-orang yang sangat amanah, maka cepat berkembang, cepat maju. Karena amanah yang memegang, tampuk pimpinannya adalah amanah. Karena salah satu sifat wajib bagi Rasulullah adalah amanah. Ini sebagai Rasul ya, sifat wajibnya salah satunya amanah. Di samping fatonah. Ya, begitu. Nah inilah dan seterusnya. Jadi syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan. Ya. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini ada 5 pilar itu. Termasuk puasa Ramadan. Puasa Ramadan, maka yang dipanggil untuk melaksanakan puasa Ramadan adalah orang yang beriman, yang sudah membangun pondasi syahadat yang kuat. Maka panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, yang sudah membangun pondasi keimanannya dengan kuat. Yang tidak dipanggil. Kalau tidak dipanggil ini ya sama dengan tidak direken, nah, gitu. Tidak direken. Kalau tidak direken oleh Allah ini yang sangat berbahaya. Nasib kita nanti ke depan. Nah inilah, jadi Rasulullah rela bekerja keras, membanting tulang dengan bersama-sama para sahabat, itu adalah dalam rangka tegaknya Islam. Kemudian pekerjaan berat yang beliau lakukan dilandasi dengan semangat keikhlasan dan tetap bergembira meskipun banyak kesukaran yang harus dihadapi. Keikhlasan. Jadi kita melaksanakan kegiatan, melaksanakan amalan, apakah itu berupa ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, landasannya adalah keikhlasan. Tanpa ikhlas kita
tidak akan bisa melaksanakan itu dengan baik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kuncinya itu. Sebab kalau ikhlas itu udah tidak ada barang berat, tidak ada barang sulit. Meskipun jauh-jauh didatangi. Untuk kajian ilmu itu didatangi di mana ada kajian ilmu. Tidak ada rasa berat sama sekali untuk menuntut ilmu. Kerja keras yang dicontohkan oleh sang pemimpin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga belum tentu, padahal itu adalah sebuah contoh yang terbaik. Tapi pemimpin-pemimpin di zaman sekarang ini juga mungkin dianggap terlalu rendah. Yang ditiru adalah gaya-gaya Persia, gaya-gaya Romawi yang sekarang ditiru oleh orang-orang Barat. Gaya pemimpin Rasulullah, gaya pemimpin Abu Bakar, Umar Ibnul Khattab dibandingkan dengan kaisar-kaisar Romawi, Kisra di Persia sangat jauh. Sana pakai pakaian kebesaran. Kalau Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab biasa-biasa saja. Tidak bisa dibedakan. Di pejabat karo enggak bisa dibedakan. Tidak bisa dibedakan. Jadi Umar bin Khattab itu ada orang yang mencari itu kaget. Karena yang dicari di hadapannya. Masuk kok tampangnya pemimpin besar kok seperti ini. Ya, begitu ya. Masya Allah. Ya, sekarang ya enggak ada yang seperti itu. Sekarang mengutamakan penampilan sing penting. Kena tinggi foto-fotoan. Nah, bukan penampilan. Tapi bagaimana pelaksanaan kepemimpinan itu yang penting. Nah, jadi apa yang dicontohkan Rasulullah itu oleh pemimpin masa sekarang itu ya dipandang biasa-biasa saja, tidak begitu dipandang baik. Kecuali bagi manusia-manusia yang memang mempunyai etos kerja yang sangat tinggi, bagaimana untuk membangun negara, membangun peradaban. Itu baru kalau mereka seperti itu. Tapi kalau tidak. Yang penting penampilan. Kemudian betapa keras beliau bekerja. Rasulullah itu ikut terjun di kancah kerja keras. Jadi bukan tunjuk tidak. Ditunjuk, tidak taat dengan tunjukan ditunjuk. Tidak begitu. Kalau tidak taat kepada pimpinan, mutasi. Tidak begitu. Rasulullah terjun betul-betul memberikan contoh. Hingga Al-Barra, salah seorang sahabat itu mengatakan, karena tebalnya tanah yang melumuri tubuh beliau, sampai aku tak dapat melihat perut beliau yang berambut banyak. Berarti itu ketika kerja keras itu sampai kelihatan perut beliau. Nah, perut beliau itu sampai dilumuri oleh tanah sehingga rambutnya tidak kelihatan. Rambut lebatnya tubuh beliau. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu pemimpin yang luar biasa. Ya, tidak ada yang bisa menyamai beliau. Nah, kemudian berikutnya yaitu Madinah mengalami krisis. Ketika itu, ketika dalam kondisi menghadapi perang Ahzab itu, Madinah sedang mengalami musim dingin. Di sana kalau musim dingin itu ya betul-betul dingin. Betul-betul dingin. Orang-orang yang haji itu kalau bertepatan dengan musim dingin, yaitu pada bulan November, Desember, Januari, ya itu sangat dingin. Sampai tidak kuat, bibir-bibir ini bisa pecah-pecah.
sampai berdarah-darah. Kaki, ujung kaki, kemudian tungkai ini pecah-pecah, sangat dingin. Kalau kita biasa di musim yang sedang-sedang ini, separuh-separuh ya nggak kuat. Harus membawa peralatan, harus persiapan yang khusus. Gitu. Dan menghadapi krisis pangan yang berat hingga dikhawatirkan kaum muslimin tak akan sanggup bertahan menghadapi kepungan musuh yang amat ketat. Umat Islam pada saat itu, Rasulullah dan para sahabatnya dikepung oleh musuh. Oleh Al-Ahzab, golongan-golongan yang bergabung. Oleh sekutu, oleh tentara sekutu yang bergabung untuk menghancurkan Islam. Nah, dalam kondisi seperti itu, kondisi yang sangat rawan ini dikhawatirkan timbul perasaan putus asa bagi kaum muslimin. Sehingga nanti akan mematahkan semangat untuk melawan musuh. Namanya juga manusia. Ya, namanya manusia. Kalau lapar, maka badannya menjadi tidak kuat. Menjadi tidak kuat. Beda dengan lapar diniati puasa, itu beda lagi. Maka perang Badar itu dalam keadaan puasa. Puasa Ramadan, perang Badar. Tapi umat Islam yuk kuat. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sekuat tenaga berusaha memperteguh kekuatan moral, bukan kekuatan senjata. Senjatanya biasa-biasa saja. Tapi yang diperteguh adalah kekuatan moral, keyakinan, akidah. Maka pondasi tadi syahadati Allah ilaha illallah itu pondasinya. Yang memotivasi seluruh amal, itu dari situ. Maka kalau ada orang baik, dengan tetangga baik, suka membantu, maka kalau bisa dibisi, saman sahat atau disi. Biar bermanfaat ini. Biar ada manfaatnya. Ya, eman, nah begitu ya. Kekuatan moral, keyakinan. Maka di dalam makalah-makalah itu disebutkan. Ya terinspirasi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Al-i'timadu 'alan nafsi asasun najah. Keyakinan, kepercayaan, keteguhan, percaya kepada diri sendiri, itu adalah pangkal kesuksesan. Al-i'timadu 'alan nafsi asasun najahi. Pangkal kesuksesan. Ini yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pede, para sahabat itu pede menghadapi segala kemungkinan, segala mara bahaya itu pede sekali. Imannya yang menyebabkan mereka itu pede, percaya diri. Ini itu yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kekuatan moral. Hingga mereka yakin benar bahwa yang sedang dihadapi pada masa itu atau pada saat itu hanyalah gumpalan awan di musim panas yang tak lama lagi pasti akan sirna. Itu, jadi Rasulullah menanamkan hal itu. Yang kita hadapi ini, ya sebentar saja akan selesai. Ya, akan selesai. Diibaratkan badai sebentar selesai. Diibaratkan ini ada awan yang menggumpal di musim panas. Dibawa oleh angin, selesai. Tidak lama. Maka harapannya sangat besar. Harapannya umat Islam itu sangat besar terhadap kemenangan Islam, kejayaan Islam. Karena yang diandalkan adalah keyakinan, keteguhan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, Islam tetap harus maju. Ini prinsipnya. Apapun yang terjadi, apakah musim paceklik, apakah pada saat itu sedang dikepung, yang penting Islam itu terus maju. Semakin banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi tidak bisa dibendung. Orang
masuk Islam itu tidak bisa dibendung. Karena melihat contoh sang pemimpinnya, kemudian para sahabat-sahabatnya orang yang soleh-soleh. Orang yang soleh. Patut dijadikan teladan, patut dijadikan contoh. Mendobrak semua bentuk kezaliman. Kezaliman harus nyah, harus di bumi hanguskan. Tidak memberi kesempatan kejahatan terus merajalela. Kejahatan-kejahatan harus stop. Maka para kafilah-kafilah yang dicegat oleh Arab-Arab Badui itu, kafilah yang membawa barang dagangan yang mahal-mahal dari Syam, itu banyak dihadang, dirampok oleh Arab Badui. Nah itu Islam berkewajiban untuk menjaga keamanan ini. Setelah Islam itu kuat, patroli. Sehingga tidak akan ada yang berani sudah. Kalau Islam, sahabat-sahabat sudah muncul, itu sudah tidak berani. Islam punya kewajiban untuk mengamankan situasi yang sangat merugikan itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah cerita pengalaman Amr bin Auf. Kata Amr bin Auf, aku Salman, yang dimaksud adalah Salman Al-Farisi, Hudzaifah, kemudian Nu'man bin Makron, bersama 6 orang lainnya dari kaum Ansor, menerima jatah pekerjaan menggali parit, menggali khandak. Sepanjang 40 hasta. 1 hasta itu kalau diukur panjangnya, itu dari siku sampai ke ujung jari tengah. Dari siku sampai ujung jari tengah itu sehasta. Nah, tugasnya menggali 40 hasta. Jadi Amr bin Auf, Salman, Hudzaifah, Nu'man bin Makron, dan ditambah 6 orang lainnya. Berarti 10 orang. Itu jatahnya 40 hasta. Dan itu lebar dan dalam. Lebar dan dalam. Ketika kami sedang asik menggali parit, tiba-tiba beliung kami membentur sebuah batu besar hingga patah, sehingga kami sulit melanjutkan pekerjaan. Ini bukan puting beliung. Beliung itu kapak, sejenis kapak, tapi matanya melintang, tidak lurus dengan tangkainya. Mungkin ya semacam apa itu ya, pacul yang keras itu ya, bisa digunakan untuk memecah batu. Kalau mungkin daerah saya di Kediri itu ganco namanya, ganco, bukan pecok tapi ganco. Ganco itu seperti pacul tapi agak kecil. Ya. Kemudian oleh Salman hal itu diberitakan kepada Rasulullah. Disampaikan pada Rasulullah bahwa batu besar itu tidak mampu dihancurkan dengan beliung. Beliau segera datang dan diambillah beliung dari tangan Salman, lalu beliau menghancurkan batu yang menghalangi pekerjaan itu hingga terbelah. Bara memercik dan cahayanya menembus udara gelap di musim dingin. Rasulullah ikut terjun bersama-sama para sahabat untuk memecahkan batu yang telah dikerjakan oleh sahabat tapi tidak mampu. Nah, saat itu Rasulullah mengumandangkan takbir. Jadi kalau sudah takbir dikumandangkan, itu yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, yang keras menjadi pecah, menjadi lunak. Sampai kalau ada gedung terbakar atau ada kebakaran, itu yang diucapkan takbir. Dengan takbir itu maka orang-orang menjadi bersemangat dan akhirnya mudah untuk memadamkan api. Naik juga takbir. Memadamkan api takbir.
melakukan pekerjaan berat, takbir. Kemudian diikuti oleh para sahabat. Dengan penuh rasa kepercayaan kepada kekuatan kaum muslimin dan dengan wajah senyum simpul, penuh harapan, beliau memandang kepada para sahabatnya, kemudian bersabda atau berkata, ini yang disampaikan ini adalah merupakan prediksi ke depan, wawasan masa depan. Bukan ramalan masa depan. Kalau ramalan itu tidak jelas. Tapi ini yang memprediksi Rasulullah, beda ya. Beda. Beda dengan yang memprediksi atau yang meramal itu Mbak Ayu misalnya. Atau ya siapa lagi lah. Pada mulanya aku silau melihat gedung-gedung di Hira dan istana-istana Kisra, raja-raja Persia, yang tampak bagaikan taring-taring serigala. Tetapi kemudian Jibril memberitahukan kepadaku bahwa umatku sanggup mengalahkannya. Kemudian aku disilaukan juga oleh istana-istana merah di negeri Romawi yang tampak bagaikan serigala juga. Tetapi Jibril memberitahukan kepadaku bahwa umatku sanggup mengalahkannya. Demikian pula aku silau melihat istana-istana di Son'a. Son'a itu wilayah Yaman. Yang tampak bagaikan taring-taring serigala. Tetapi Jibril memberitahukan kepadaku bahwa umatku sanggup mengalahkannya. Karena itu hendaklah kalian tetap gembira. Rasulullah memberikan wawasan masa depan. Sehingga para sahabat itu menjadi senang, menjadi gembira. Kaum muslimin yang mendengarkan ucapan beliau itu merasa sangat girang dan serentak mengucapkan Alhamdulillah. Sungguh suatu janji yang benar akan terbukti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tetapi hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di dalam kitab tarikhnya dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzni. Jadi tadi yang menceritakan adalah Amr bin Auf Al-Muzni. Dinyatakan lemah sekali. Nah, ada riwayat tentang batu besar itu ada. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Al-Barra, tapi berupa ringkasan. Berupa ringkasan. Setelah saya baca kisah yang menceritakan Rasulullah menggunakan beliung memecahkan batu besar itu, karena hanya ringkasan itu tidak disebutkan di situ di dalam Sahih Bukhari. Wallahu a'lam bishawab itu ya. Jadi ada hadis tapi ada juga yang menganggap itu lemah. Kemudian prediksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masa depan Islam. Islam akan mengalami kejayaan di masa depan. Karena Islam bukan agama sembarangan. Agama Allah. Allah yang memiliki. Allah menugaskan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Pasti akan dijaga oleh Allah. Akan dibantu oleh Allah. Pasti. Allah yang akan menjaganya. Meskipun diserang dari berbagai arah. Apa yang diucapkan oleh beliau menjadi kenyataan. Tadi prediksi Rasulullah tentang kejayaan Islam di masa depan, itu menjadi kenyataan bahwa Persia dapat dikuasai dengan menduduki kota Hira yang diceritakan oleh Rasulullah. Dan Ambar sampai kemudian dapat menduduki ibu kota Persia yang terkenal di dalam sejarah dengan nama Al-Madain. Al-Madain. Madain itu jamak dari Madinah. Madinah jamaknya Madain. Kota. Kota. Jadi ibu kotanya Persia. Itu Al-Madain. Dan juga kemenangan demi kemenangan terus dicapai oleh kaum muslimin. Kemenangan itu dimulai pada masa
Khalifah Abu Bakar, kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Umar ibnul Khattab. Demikian pula Romawi juga dapat dikuasai dengan kemenangan yang gemilang pada pertemuan di Ajnadain. Pertempuran di Ajnadain ini, pasukan Romawi itu terdiri dari 100.000 pasukan pemanggul senjata. Bukan sing manggul senjata separuh, sing separuh itu pengiring, atau sing separuh itu penggemar, apa itu? Yang meramaikan, tidak. Itu pemanggul senjata sekian. Berapa sahabat Rasulullah? Sahabat-sahabat Rasulullah atau umat Islam, kaum muslimin itu hanya 30.000. Selalu begitu, selalu jauh dibandingkan dengan pasukan musuh. Nah, ini. Kemudian kemenangan demi kemenangan diraih oleh umat Islam. Kemudian kaum muslimin siap menghadapi pasukan Ahzab. Ketika pasukan Ahzab mulai berdatangan di sekitar Madinah, siap melancarkan serangan, kaum muslimin sama sekali tidak merasa gentar. Karena bangunan pondasi keimanannya sudah kuat. Nek mati ya mati syahid, gitu. Bukan matinya mati konyol. Matinya mati syahid. Jadi sudah terbayang surga di hadapannya. Bahkan kalau perang itu 1 lawan 1 itu Masya Allah. Wis seperti banteng ketaton. Banteng ketaton itu ya opo. Ngamuk gak karu-karuan. Nah itu umat Islam. Motivasinya sangat tinggi. Motivasinya adalah tegaknya Islam. Beda dengan pasukan musuh. Kalau pasukan musuh itu, pasukan Romawi itu ketika berhadapan dengan umat Islam itu, dia merantai dirinya dirantai supaya tidak melarikan diri. Di belakangnya ada wanita-wanita dan harta benda yang ditumpuk. Sebab kalau nanti kalah, maka wanita dan harta benda ini akan sirna. Motivasinya berarti keduniaan. Hanya wanita dan harta benda. Coba. Kalau Islam tidak punya harta benda. Berangkat perang saja kendaraannya gentenan. Gentenan. Yang tidak punya kendaraan itu gentenan dengan yang lain. Masya Allah. Seperti itu. Sulitnya seperti itu perjuangan pada saat itu. Ketika pasukan Ahzab mulai berdatangan di sekitar Madinah, siap melancarkan serangan, kaum muslimin sama sekali tidak merasa gentar. Bahkan siap menghadapi kepahitan hari ini dengan keyakinan akan memperoleh kemenangan di hari esok. Kalau peribahasa kita sekarang kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, memperoleh kemenangan kemudian. Itu peribahasa kita. Jadi berjuang itu dengan keyakinan yang penuh bahwa kemenangan pasti akan datang. Kemenangan pasti akan datang. Allah sudah menjanjikan kemenangan-kemenangan itu. Apalagi para sahabat yang didampingi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu masih sedang turun, sedang berjalan. Nah, itu. Dan nutup nih. Ya, tidak apa-apa. Nanti kita lanjutkan berikutnya. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita baru sampai kepada ini. Kaum muslimin siap menghadapi pasukan Ahzab. Segala kemungkinan kaum muslimin siap untuk menghadapinya. Tanpa rasa gentar, tanpa rasa mengeluh. Karena harapan masa depan adalah kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Pasti akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.